Selamat datang di buku bercerita Diskusi Bantul. Untuk membaca keseluruhan isi dari buku ini, silakan baca e-book yang berjudul Mendidik Anak di Era Digital, seri pendidikan orang tua di website Bantul Pinter. Video ini untuk membantu memudahkan Anda dalam membaca buku dengan audio. Selamat mendengarkan. Mendidik anak di era digital. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Apa itu era digital? Era digital adalah masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung internet. Bagaimana perkembangan teknologi digital? Perkembangan teknologi digital dimulai dengan adanya komputer, kemudian lahirnya internet, telepon seluler dan situs di jaring sosial. Contoh perkembangan teknologi digital, seperti, buku menjadi e-book, surat menjadi email, mesin ketik menjadi komputer, telepon menjadi telepon seluler, dan lain-lain. Apa manfaat dan risiko penggunaan teknologi digital? Penggunaan teknologi digital secara tepat akan sangat bermanfaat bagi penggunanya, tetapi jika digunakan secara berlebihan akan mempunyai resiko negatif. Manfaat penggunaan teknologi digital. 1. Mudah mendapatkan informasi. 2. Mempermudah komunikasi. 3. Menstimulasi kreativitas. 4. Memudahkan proses belajar. Resiko penggunaan teknologi digital. 1. Gangguan fisik, seperti kesehatan mata, masalah tidur, kesulitan konsentrasi, dan lain-lain. 2. Gangguan perkembangan bahasa dan sosial, seperti anak terlambat bicara, membatasi pergaulan sosial, mengurangi waktu berkualitas bersama keluarga. Bagaimana peran orang tua dalam mendidik anak di era digital? 1. Menambah pengetahuan. Orang tua harus memiliki pengetahuan agar dapat mengarahkan dan memproteksi situs web dan media sosial agar tidak berdampak negatif. 2. Mengarahkan penggunaan perangkat dan media digital dengan tepat. Memahami manfaat dan resiko penggunaan media digital sehingga dapat mengarahkan penggunaannya dengan baik sesuai usia dan tahap perkembangan anak. 3. Mengimbangi waktu penggunaan media digital dengan interaksi di dunia nyata. Orang tua dapat menyeimbangkan penggunaan media digital dengan mengenalkan pengalaman dunia nyata. 4. Meminjamkan anak perangkat digital sesuai keperluan. 5. Memilihkan program aplikasi positif. 6. Mendampingi dan meningkatkan interaksi. Orang tua mendampingi anak saat menggunakan perangkat digital. 7. Gunakan perangkat digital secara bijaksana. Meletakkan perangkat komputer di ruang terbuka yang mudah dilihat. Tidak menggunakan perangkat digital pada saat berinteraksi, berkegiatan dengan orang lain. Tidak menggunakan perangkat digital sebelum tidur. Mengatur batasan penggunaan perangkat digital secara seimbang sesuai usia anak. 8. Menelusuri kegiatan anak di dunia maya. Orang tua dapat memantau dan mengarahkan situs web dan media sosial yang mendukung tumbuh kembang anak, dan pastikan anak Anda tidak mengunjungi situs yang tidak sesuai usia. Bagaimana mengarahkan penggunaan perangkat dan media digital dengan tepat? Anak usia 2-3 tahun. Hal yang perlu dikembangkan adalah motorik dan sensorik anak sehingga perlu lebih banyak bergerak dan mengindra, melihat, mendengar, meraba, mengecap, dan merasa. Hal yang perlu dilakukan orang tua. 1. Membatasi waktu penggunaan media digital. 2. Memanfaatkan media digital dalam bentuk audio untuk menambah kosakata, angka, gerak, dan lagu. 3. Mendampingi dan berinteraksi dengan anak saat menggunakan media. 4. Menghindari tayangan program yang mengandung unsur ketakutan, kekerasan, seksualitas, serta penggunaan bahasa yang tidak senonoh dan agresif karena anak dapat mengingat dan mengulanginya lagi. 5. Menghindari tayangan iklan dengan konten yang tidak tepat untuk usia anak. 6. Menghindari penggunaan media dan perangkat digital sebagai pengganti peran orang tua. Anak usia 4-7 tahun.
Hal yang perlu dikembangkan adalah motorik halus dan pemahaman konsep-konsep dasar. Untuk itu, anak butuh kegiatan yang bertujuan meningkatkan keterampilan tangan dan jari-jari serta banyak diajak berkomunikasi dua arah. Hal yang perlu dilakukan orang tua. 1. Membuat kesepakatan bersama yang dipahami dan dijalani bersama, memonitor pelaksanaannya, konsisten menerapkan konsekuensi atas pelanggaran dan memberikan apresiasi atas keberhasilan anak dalam menjalankan kesepakatan. 2. Memanfaatkan program aplikasi yang mendidik terkait dengan kesiapan sekolah. Misalnya pengenalan huruf, angka, dan pengetahuan dasar. 3. Membahas persamaan dan perbedaan pada tokoh favorit yang dilihat melalui media, dengan tujuan meningkatkan keterampilan membedakan hal yang buruk dan yang baik. 4. Menghindari tayangan program yang berisi kekerasan dan seksualitas. 5. Memanfaatkan program aplikasi yang mengajarkan perilaku berteman serta menghargai perbedaan dan keanekaragaman yang ada. 6. Membimbing anak mengenal mana yang fakta dan fantasi. Anak usia 8-12 tahun. Hal yang perlu dikembangkan adalah kemampuan berpikir, belajar, dan interaksi sosial. Hal yang perlu dilakukan orang tua. 1. Membuat kesepakatan yang dipahami dan dijalani bersama, memantau pelaksanaannya, konsisten menerapkan konsekuensi atas pelanggaran, dan memberikan apresiasi atas keberhasilan anak dalam menjalankan kesepakatan. 2. Memanfaatkan program atau video yang menunjukkan berbagai pengalaman positif yang menstimulasi imajinasi. 3. Mendiskusikan perilaku baik dan tidak dari karakter tokoh di media yang mereka kenal. 4. Menghindari tayangan program yang menampilkan kekerasan, antisosial, dan perilaku negatif lainnya. 5. Memberikan pemahaman tentang lelucon mengenai anggota tubuh. 6. Menghindari tayangan iklan yang berlebihan terutama mengenai pola dan makanan yang tidak sehat. 7. Mendiskusikan hal-hal terkait peran, fungsi laki-laki dan perempuan. Anak usia 13-18 tahun. Hal yang perlu dikembangkan adalah dalam hal identitas diri, kemandirian, dan interaksi sosial yang lebih luas. Hal yang perlu dilakukan orang tua. 1. Membuat kesepakatan yang dipahami dan dijalani bersama, memantau pelaksanaannya, konsisten menerapkan konsekuensi atas pelanggaran dan memberikan apresiasi atas keberhasilan anak dalam menjalankan kesepakatan. 2. Memperkenalkan keanekaragaman ras, etnis, dan situasi ekonomi. 3. Mengajak anak berpikir kritis atas informasi yang diperoleh dan tidak menyebarluaskan informasi yang tidak jelas sumbernya, hoaks. 4. Memanfaatkan media blogs untuk melatih anak menuangkan ide-idenya dan membimbing mereka untuk terbiasa menulis, bukan hanya membaca. 5. Mengajak anak untuk mengeksplorasi lebih jauh minat dan bakatnya. 6. Menghindari tayangan-tayangan yang berdampak negatif. 7. Menanamkan etika berkomunikasi positif di media sosial. 8. Memperhatikan pengaturan informasi pribadi dalam media digital, khususnya media sosial. 9. Memanfaatkan tayangan untuk memperluas wawasan, pengetahuan, dan mendiskusikannya. Anak-anak generasi masa kini merupakan generasi digital natif, yaitu mereka yang sudah mengenal media elektronik dan digital sejak lahir.